Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdul Wasyuyuti, mahasiswa Program Magister Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahasan mengenai pengembangan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Seperti yang kita tahu bersama, kondisi pandemi COVID ini menjadikan banyak peneliti dari berbagai negara untuk berlomba-lomba menemukan solusi. Salah satu yang menarik adalah pembuatan vaksin yang berbasis mRNA. Nah, untuk dapat membuat vaksin, terlebih dahulu kita harus mengenali apa itu virus SARS-CoV-2. Virus ini punya bentukan seperti bola dengan permukaannya yang berduri. Nah, ini gambar skematiknya dengan protein struktural utama sebagai target antigen untuk berbagai kandidat produk vaksin. Virus ini mempunyai protein spesifik, spike protein, protein S, yang ada di luar permukaan. Membran protein atau dikenal sebagai protein M, envelope protein, protein E, yang berada di membran selnya. Juga ada nukleokapsid protein yang ada di dalamnya. Vaksin konvensional menggunakan seluruh bagian dari virus, entah itu virus hidup yang dilemahkan atau yang diinaktivasi. Akan tetapi virus hidup yang dilemahkan ini dapat menimbulkan masalah keamanan yang timbul dari proses inaktivasi yang tidak sempurna dan berpotensi kembali ke bentuk patogen. Untuk meningkatkan keamanan, dalam hal ini dilakukan pendekatan lain, seperti yang ada di layar sebelah kanan atas ini, baik itu pendekatan dari vaksin berbasis DNA, berbasis RNA, berbasis peptida, atau yang lainnya. Ini dilakukan untuk memuat elemen antigen yang minim patogen sebagai pengganti penggunaan dari keseluruhan bagian dari virus. Pada pendekatan modern ini, protein S menjadi protein target utama untuk mengembangkan vaksin. Ini merupakan gambaran dari siklus hidup SARS-CoV-2. Ini mewakili bagian dari luar sel, ini merupakan bagian dari dalam sel. Virus masuk dan bereplikasi di dalam sel yang mengekspresikan S2 reseptor, seperti epitel paru, miokard, ginjal, saluran gastrointestinal, dan sel hati. Oleh karena virus ini menular lewat udara, jadi yang banyak diserang adalah sistem saluran pernafasan, sel-sel yang ada di paru. Nah, virus ini ketika masuk ke tubuh inang akan berusaha memasuki sel. Ketika virus masuk dalam sel, berusaha melepaskan RNA yang ada di dalam virus. Ini meriliskan RNA, kemudian terjadi translasi dan replikasi, memanfaatkan organel sel yang ada di sel inang. RNA kemudian berdiferensiasi menjadi protein N, ataupun protein S, atau protein M, ataupun protein E, untuk kemudian membentuk suatu individu virus yang baru dengan jumlah yang lebih banyak. Hasil replikasi virus ini dilepaskan dari sel inang primer melalui eksositosis dan kemudian menginfeksi sel target yang baru. Gambaran umum mengenai pengembangan vaksin. Yang pertama tentu ada studi laboratori, exploratory phase. Kemudian setelah didapat target, didapat senyawa kandidat, dilakukan uji preklinik yang menggunakan hewan coba, dilanjutkan dengan uji klinik fase 1, fase 2, maupun fase 3. Setelah fase 3 ini biasanya akan diregistrasikan dan mendapatkan hak paten dan bisa dipasarkan ke khalayak umum untuk kemudian dievaluasi mengenai efektivitas dan keamanannya melalui uji fase 4. Uji klinik yang paling penting dalam pengembangan vaksin ini ada di fase 1, fase 2, dan fase 3. Bedanya adalah jumlah volunteer yang semakin banyak. Di sini dari CDC dan WHO guideline, ada minimal pertanyaan yang harus mampu dijawab ketika vaksin berada dalam pengujian fase 1, fase 2, maupun fase 3. Di fase 1 ini menjawab tentang keamanan dari vaksin. Apakah vaksin ini aman? Apakah vaksin ini dapat ditoleransi oleh tubuh? Apakah ada efek samping? Dan apakah vaksin ini berkhasiat bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu bentuk virus?
Sedangkan pada uji klinik fase 2 masih mengenai keamanan juga, tetapi sudah diputuskan mengenai dosis dan interval penggunaan dari vaksin. Juga mengenai khasiat pembentukan respon sistem imun yang akan diperoleh ketika orang divaksinasi. Sedangkan yang ketiga ini merupakan lanjutan dari uji klinik fase 1 dan fase 2 dengan volunteer yang lebih banyak, yang lebih beragam. Ini merupakan daftar kandidat vaksin yang sedang berada dalam fase pengujian. Daftar ini diperoleh dari list WHO pada akhir tahun 2020. Mungkin saat ini ada update terbaru di awal tahun 2021 ini. Kalau lihat dari daftar ini, ada banyak kandidat vaksin yang sedang dikembangkan melalui berbagai macam pendekatan. Ada yang melalui non-replicating viral vector, ada yang berbasis DNA, ada pula yang berbasis RNA. Di sini yang berbasis RNA setidaknya ada 6 jenis kandidat vaksin yang sedang dievaluasi, baik itu masih dalam fase 1, fase 2 maupun fase 3. Saya ambil contoh salah satu mRNA 1273 ini merupakan vaksin berbasis mRNA dengan dienkapsulasi oleh lipid nanopartikel. Ini contoh lain dari kandidat vaksin, ada yang menggunakan inactivated virus, replicating viral vector, dan protein subunit dari virus. Juga ada yang menggunakan virus-like particle. Data ini update berakhir 2020. Nah, untuk vaksin berbasis mRNA, cara pengembangannya seperti yang ada di gambar berikut. Vaksin berbasis RNA ini memiliki keunggulan dari vaksin berbasis DNA. mRNA secara langsung disuntikan ke dalam sel inang yang mengalami translasi dalam sitoplasma. Saat ini ada 2 kategori vaksin berbasis mRNA yang sedang dikembangkan. Yang pertama adalah non-replicating mRNA atau biasa disingkat NRM. Dan yang kedua adalah self-amplifying mRNA atau disingkat SAM. Bedanya dari kedua tipe ini, tipe SAM ini punya kode replikasi tambahan yang mampu mengarahkan amplifikasi mRNA intraseluler. Jadi ini dalam pengembangan vaksinnya berada pada luar tubuh manusia secara in vitro. Ini merupakan gambaran dari mRNA yang dibungkus oleh lipid nanopartikel. Ketika masuk ke dalam sel, yang tipe SAM ini bisa bereplikasi lebih banyak dan menghasilkan jumlah vaksin yang lebih banyak. Jadi dengan teknologi vaksin SAM, mampu memproduksi vaksin dengan cepat dan lebih hemat biaya. Di sini yang saya contohkan adalah vaksin mRNA 1273. Vaksin ini merupakan vaksin yang berbasis nucleoside modified messenger RNA yang dikembangkan oleh Moderna dan Niaid. Vaksin ini mengkodekan protein S yang ada di permukaan SARS-CoV-2, menghasilkan respon imunogenik yang cukup dan menginduksi respon antibodi pada semua volunteer setelah vaksinasi pertama. Tidak ada toksisitas serius yang dilaporkan setelah 2 seri dosis vaksinasi. Respon imun ditemukan meningkat seiring waktu dan peningkatan dosis vaksin. Dari 3 dosis yang dievaluasi, dosis 100 mikrogram menunjukkan hasil yang lebih optimal. Nah, respon imunogenitas yang cepat dan kuat dari vaksin ini dikaitkan dengan penggunaan protein S yang dirancang sebagai antigen yang digabungkan dengan sistem penghantaran lipid nanopartikel. Ini merupakan diagram skematis dari vaksin berbasis mRNA. Teknik ini tidak menggunakan bagian dari virus, tetapi hanya menggabungkan kembali mRNA protein S secara in vitro sesuai dengan urutan gen yang dilapisi dengan lipid nanopartikel untuk penghantaran yang efektif. Jadi ini gambarannya. Ini virus SARS-CoV-2, diambil protein S-nya, kemudian dari protein S ini diambil lagi urutan gen tertentu. Jadi tidak menggunakan keseluruhan virus, tapi diambil protein S, kemudian diambil lagi urutan gen tertentu.
Kemudian urutan gen tertentu ini dikembangkan secara in vitro sehingga menyerupai mRNA dari virus SARS-CoV-2. mRNA ini kemudian dibungkus dalam lipid nanopartikel untuk melindungi mRNA di dalamnya ketika masuk ke dalam tubuh sebelum mencapai target. Vaksin ini diinjeksikan secara intramuskular dan ketika mencapai sel di dalam tubuh, miosit akan melakukan endositosis. Vaksin ini masuk ke dalam sel, kemudian lepas mRNA-nya, kemudian menghasilkan S protein, protein S yang mirip dengan punyanya SARS-CoV-2. Sekresi dari antigen protein S ini memicu aktivasi dari sistem kekebalan tubuh. Protein S ini merupakan benda asing, kemudian akan di makrofag dimakan oleh sel yang mengaktifasi pro-inflammatory cytokine dan chemokines. Ini juga mengaktifasi CD4 T cell yang nantinya akan juga turut mengaktifkan naive B cell dan sistem memori, kemudian membentuk antibodi. Dari jalur yang lain, sekresi antigen ini juga memicu terbentuknya aktivasi CD8 T cell yang juga membentuk antigen spesifik cytotoxic T cell. Nah, dua tentara ini istilahnya sudah terlatih, sudah mengenali antigen spesifik dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi ketika suatu saat orang yang sudah divaksin kemasukan atau terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 ini, sudah siap, sistem kekebalan tubuhnya sudah mengenali bahwa ada material seperti ini yang harus dilawan, sehingga sistem kekebalan tubuh yang terbentuk dan terlatih ini akan menghambat perkembangbiakan SARS-CoV-2 yang menginfeksi. Vaksin berbasis mRNA ini selain punya banyak keunggulan juga memiliki hal-hal yang masih menjadi PR oleh para peneliti, menjadi tantangan. Salah satunya adalah spike protein mutation. Seperti yang kita tahu, saat ini ada varian baru dari virus corona, virus SARS-CoV-2 ini. Mutasinya sangat cepat dan belum bisa diprediksi. Berikutnya, halangan yang menjadi tantangan adalah spherical configuration, glycosylation, rasio spike virion, rasio nucleotide spikes, dan koreseptor kompleks ini menjadi PR yang merupakan tantangan bagi para peneliti untuk mengembangkan vaksin yang berbasis mRNA ini. Berikut pustaka yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.